Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Arsy. Di sini aku akan menjelaskan tutorial dari cheat sheet yang dibuat oleh kakak tingkat kita, akuntansi 2018, yang namanya Flame Ice. Nah, kita apresiasi dulu nih usaha kakak ini buat ngebantu kita ngerjain ataupun mempermudah kita dalam ngerjain soal UTS AKBI 2 nanti. Nah, di sini ada beberapa cheat sheet, baik itu untuk join cost, budget, cash budget, part responsibility, serta untuk bab standar costing. Nah, tapi yang perlu kita ingat, cheat sheet ini bukan pedoman ya, tapi cheat sheet ini hanya bantuan buat mempermudah kita menghitung yang tadinya terlalu rumit, mungkin bisa dipermudah dengan adanya cheat sheet ini. Tapi kita juga harus ingat bahwa konseplah yang harus kita kuasai. Cheat sheet ini hanya bantuan dan bukan pedoman. Nah, kita mulai cara pakainya di bab join cost dulu nih. Nah, kalau di join cost itu kan intinya kita mau mengalokasikan join cost ke join product dan by product. Cheat sheet ini yang dibuat oleh kakak ini itu hanya memfasilitasi kalau kita mau mengalokasikan join cost ke join product aja. Nah, dia nggak memfasilitasi gimana alokasi join cost kita ke by product. Nah, gimana sih caranya, cara pakai cheat sheet ini? Jadi cara pakainya itu kita hanya perlu mengisi ini nih, tabel informasi ini aja. Yang isinya itu produk, berapa yang diproduksi, terus market value-nya. Tergantung yang diketahui, bisa market value saat split of point, ataupun kalau misalkan perlu proses lanjutan, maka kita isi nih, ultimate market value dia berapa per unitnya. Lalu kita isi separable cost-nya kalau misalkan ada. Nah, jadi kita ingat-ingat nih, yang perlu kita isi adalah, di sini bisa kita ubah nih, nama produknya apa yang diproduksi. Lalu kita isi berapa unit yang diproduksi. Lalu berapa market value-nya, baik itu pada saat split of point, kalau misalkan dia langsung bisa dijual, ataupun ultimate market value per unitnya, kalau misalkan dia perlu proses lanjutan. Nah, kalau misalkan perlu proses lanjutan, kita isi berapa separable cost-nya. Nah, maka selanjutnya, selain kuning-kuning ini, di informasi ini yang perlu kita isi adalah beginning inventory-nya. Produk ini ada berapa sih awalnya, lalu yang terjual berapa. Nah, ini nih, jadi yang perlu kita isi untuk menggunakan cheat sheet ini adalah produknya apa aja, berapa unit yang diproduksinya, berapa market value-nya, lalu kalau misalkan perlu diproses lebih lanjut, berapa sih separable cost-nya untuk memproses produk itu, serta berapa sih beginning inventory-nya, dan berapa unit terjualnya. Nah, sisanya di sini akan terisi otomatismenya nih. Misalkan kita udah ngisi semua, ternyata disuruh join cost-nya dialokasikan ke join produk berdasarkan market value method, maka langsung keisi nih nanti alokasi join cost-nya berapa. Baik itu ketika dia bisa dijual pada saat split of point maupun tidak. Nah, asalkan kita udah isi si kuning-kuning ini nih, yang produknya apa, unit yang diproduksi berapa, market value-nya berapa, dan separable cost-nya berapa. Sama yang ini, beginning-nya berapa, dan unit yang terjualnya berapa. Jangan lupa buat mengisi ini, join cost-nya berapa yang mau dialokasikan ke join product. Nah, berarti karena si cheat sheet ini nggak memfasilitasi kita buat mengalokasikan join cost ini ke by product, berarti join cost yang kita isi di sini adalah join cost yang sudah net ataupun yang sudah dikurangkan dengan join cost yang dialokasikan ke by product. Nah, nantinya apa sih hasil yang kita dapetin dari cheat sheet join cost ini? Yang pertama adalah kita tahu alokasi join cost-nya berapa, baik itu pakai market value method, average unit, ataupun pakai kuantitatif. Nah, selanjutnya, cheat sheet ini juga bakal ngasih kita gambaran income statement-nya nih. Di sini dia secara otomatis ngasih tahu kita revenue-nya berapa dan COGS-nya berapa. Nah, dapat nih gross profit-nya berapa. Nah, berarti, diulang lagi ya, apa sih yang perlu diisi dari cheat sheet ini supaya dapetin yang dimau oleh soal? Pertama kita lihat soalnya. Lalu kita isi informasinya. Produknya apa aja, berapa unit yang diproduksi,
lalu berapa market value per unitnya, ataupun ultimate market value-nya kalau misalkan perlu proses lebih lanjut, dan berapa separable cost-nya kalau perlu diproses lebih lanjut. Lalu yang kedua, kita isi berapa beginning inventory dan berapa unit yang terjualnya. Nah, setelah kita isi informasi-informasi ini, kita isi juga berapa joint cost yang perlu kita alokasikan setelah kita kurangi dengan joint cost dari by product. Nah, maka secara otomatis hasil yang kita akan dapat adalah alokasi joint cost-nya berdasarkan masing-masing metode, baik pakai market value, average unit, kuantitatif. Dan juga kita bisa dapetin gambaran income statement parsialnya, yaitu revenue-nya berapa, COGS-nya berapa, dan gross profit-nya berapa. Nah, tapi ingat, si cheat sheet ini tidak memfasilitasi kita kalau kita mau mencari berapa joint cost yang dialokasikan ke by product, yang ada beberapa metode tuh, yang ada metode market value reversal, lalu ada gross revenue, net revenue, dan replacement cost itu. Oke, kita lanjut ke budget. Kalau budget ini kan sebenarnya cheat sheet banget ya, babnya. Kita bisa gunain banget nih si cheat sheet ini buat ngerjain budgeting cost. Gimana sih caranya? Ya udah, yang pertama kita isi nih sales budget kan, budget penjualan kita berapa. Biasanya kan si soal itu bilang kan, nama produknya apa? Kita isi aja nih, kita ubah-ubah nih hijau-hijau. Kita ubah, misalkan nama produknya apa, kita ubah. Dan kita isi yang kuning-kuning. Kita isi berapa unit yang dia jual dan berapa harga jualnya untuk masing-masing produk. Nah, kita ubah juga nih misalkan, dia kan biasanya jualnya bisa di satu tempat, di dua tempat, di tiga tempat. Kita ubah aja misalkan di Tangerang, di Depok, di Jakarta. Nah, berarti yang perlu kita ubah adalah ini yang hijau-hijau buat ngisi nama produknya, lalu tempat penjualannya. Dan kita isi data yang kuning-kuningnya. Ingat ya, yang kuning-kuning yang kita isi. Nah, selanjutnya kita lanjut ke schedule yang kedua, yaitu production budget. Nah, di production budgetnya apa yang perlu kita isi? Ya udah, tinggal yang kuning-kuning ini. Berapa sih ending inventory yang diinginkan oleh soal, dan berapa beginning inventory-nya. Nanti kita dapat nih, berapa sih yang akan kita produksi, ya kan? Kalau tadi di sales budget itu adalah goals-nya, kita tahu rencana penjualan kita nih, yang aku tandain warna, nih, tandain warna merah ini. Kalau di production budget, goals-nya, ultimate goals kita adalah kita tahu nih, berapa sih yang akan kita produksi. Nih, aku tandain merah. Selanjutnya, schedule yang berikutnya adalah schedule tentang direct material. Berapa sih yang kita butuhin dan berapa yang harus kita beli? Gimana cara ngisinya? Ya udah, kita isi yang kuning-kuning nih. Yang hijau-hijau kita ganti pakai nama materialnya, misalkan material X, Y, Z. Kalau di sini contohin kayu, speaker, sama pin. Kita isi nih kebutuhannya per unitnya. Misalkan produknya produk apa? Model 150. Dia butuh material kayu berapa, speaker berapa, pin berapa. Lalu model selanjutnya butuh kayu berapa, speaker berapa, pin berapa, dan seterusnya. Ingat ya, yang kuning-kuning yang kita isi. Nah, apa sih ultimate goals kita dari direct material budget ini? Yang pertama adalah kita tahu berapa sih direct material yang kita perluin untuk masing-masing produk. Nih, di sini nih, aku tandain warna merah. Lalu, yang kedua yang harus kita isi adalah kayak tadi, kita ngisi rencananya persediaan akhir material kita mau berapa sih, kayu kita mau berapa sisanya, speaker kita mau berapa sisanya, pin kita mau berapa. Dan kita isi juga persediaan awal kita ada berapa sih untuk kayu, speaker, dan pin. Ataupun nanti nyesuaiin soal nih, materialnya mau berapa awalnya. Ngikutin kata soal kan, namanya juga ngikutin kata soal. Dan kita isi biaya per unitnya berapa. Nah, berarti ultimate goals yang kedua, kita tahu berapa sih yang harus kita beli. Nih, aku tandain merah. Berarti dari direct material dan purchase budget ini yang perlu kita isi apa? Yang kuning-kuning perlu kita isi. Nih. Dan yang hasil yang kita dapetin apa? Yang merah-merah.
yaitu berapa sih direct material yang diperlukan dan berapa yang harus dibeli. Lanjut ke sampingnya. Nah, ini karena ada kuning-kuning berarti otomatis rumusnya udah ditentuin sama si pembuat cheat sheet. Yang perlu kita isi adalah yang kuning-kuning. Kalau kuning-kuning udah kita isi dengan benar, maka otomatis schedule 5 yang cost of material required for production ataupun DM usage for production-nya, DM assigned for production-nya, itu otomatis keisi. Lanjut nih, ke direct labor budget. Apa aja yang perlu kita isi? Yang kuning-kuning. Misalkan di 3 departemen, ataupun untuk 3 produk masing-masing nih. Berapa sih untuk bikin produk ini perlu jam kerja berapa? Untuk produk ini perlu jam kerja berapa? Dan lain-lain. Dan kita isi rate-nya per departemen ataupun per produk itu berapa. Nah, jadi dari direct labor budget ini, yang perlu kita isi adalah yang kuning-kuning juga. Yaitu berapa sih kebutuhan per produknya dan berapa rate-nya. Nih sama nih, berapa sih kebutuhannya per produk di departemen perakitan dan berapa rate-nya. Sama juga untuk departemen finishing penyelesaian. Berapa sih jam yang diperlukan dan berapa rate-nya. Nah, ultimate goals-nya apa? Ultimate goals-nya kita tahu berapa sih direct labor cost yang bisa kita bebankan untuk produksi. Ini aku kasih warna merah. Nah, hal yang sama buat FOH. Kita juga harus tahu berapa sih FOH yang dibutuhkan di departemen pemotongan untuk produk ini. Untuk produk 100 berapa, produk 50 berapa, dan rate-nya berapa. Hal yang sama buat perakitan. Berapa sih hours required-nya, berapa sih, dan berapa rate-nya. Nah, berarti kesimpulannya dari direct labor budget dan FOH budget ini yang perlu kita isi itu yang kuning-kuning nih. Yang perlu kita isi adalah yang kuning-kuning dan yang merah-merah nih dan di FOH budget yang dikasih warna. Yaitu kalau kita lihat ya berapa kuantitasnya, required-nya, dan rate-nya berapa di masing-masing departemen. Nah, nanti ultimate goals kita lah kita dapetin. Kalau untuk direct labor budget berarti berapa cost-nya untuk direct labor dan FOH, berapa cost FOH-nya. Nah, itu tuh. Nanti schedule yang lain akan keisi secara otomatis. Oke. Selanjutnya, nih, untuk finish good inventory budget, udah otomatis keisi berdasarkan rumus. Kalau kita ngisi rumusnya dengan benar. Nih, lanjut ke schedule beginning and ending inventory budget. Apa yang perlu kita isi? Yang perlu kita isi hanya di bagian beginning inventory. Untuk finish good. Berapa sih harga ataupun cost per unit dari finish good awal? Nah, selanjutnya untuk schedule 9, budgeted COGM dan COGS adalah otomatis terisi berdasarkan rumus. Ingat, yang perlu kita isi adalah yang kuning-kuning. Nah, dan schedule terakhir adalah budgeted income statement. Yang perlu kita isi adalah informasi-informasi tambahan. Kan kalau sales tadi udah dapet nih dari sales budget, COGS udah dapet. Baik itu dari DM budget, DL budget, sama FOH budget. Gross profit otomatis. Yang perlu kita isi adalah berapa sih marketing expense yang dianggarkan. Diperkirakan akan berapa. Dan berapa sih administrative expense-nya, serta berapa kira-kira rate income tax-nya, berapa sih tingkat pajaknya. Nah, nantinya kita dapat ini dari schedule yang terakhir ataupun budget income statement, berapa sih net income yang dianggarkan ataupun perkiraan net income kita. Nah, berarti ingat ya, untuk di cheat sheet buat cost budget ini sangat kepake nih. Yang perlu kita isi hanya yang kuning-kuning dan kita ganti namanya. Misalkan dia dijualnya di mana, nama produknya apa, nama material ataupun DM-nya apa, dan lain-lain. Oke, kita lanjut ke cash budget. Nah, kalau cash budget ini kan kita tahu nih soalnya sebenarnya fleksibel. Nah, si cheat sheet ini sebenarnya hanya membantu. Kalau misalkan tipe soalnya sama seperti cheat sheet ini. Tapi kita harus ingat konsepnya. Kalau misalkan kita lihat, oh soalnya nggak sama nih dengan cheat sheet ini, ya udah, berarti kita harus pakai cara lain, nggak bisa pakai cheat sheet ini. Nah, apa yang perlu kita isi?
Ya udah di sini, udah disediain sama si pembuat cheat sheet. Berapa sih penjualan masing-masing per bulannya? Berapa gaji yang harus dikeluarkan untuk bayar gaji karyawan? Kita belinya berapa aja di bulan November, Desember, dan lain-lain. Serta di sini dia menyediakan kita cheat sheet untuk pola pembayaran. Kita beli material berapa? Pola untuk kita mendapatkan pelunasan piutang berapa? Nah, tapi nantinya kalau misalkan pola untuk pembelian material, pembayaran DL, direct labor, dan pemberian FOH berbeda-beda, tentu cheat sheet ini tidak bisa dipakai. Nah, berarti untuk pengetahuan kita, cheat sheet yang cash budget ini hanya bisa dipakai kalau misalkan tipe soalnya sama persis seperti cheat sheet ini. Kalau misalkan nantinya pattern atau pola pembayaran DM, DL, FOH-nya berbeda-beda, tentu cheat sheet ini tidak bisa digunakan. Dan sama seperti cheat sheet sebelumnya, bab sebelumnya, yang perlu kita isi adalah yang kuning-kuning. Dan yang tidak kuning-kuning, maka angkanya adalah otomatis terisi berdasarkan rumus yang sudah dibuat oleh pembuat cheat sheet. Nah, selanjutnya adalah PERT. Nah, di PERT ini, Program Evaluation and Review Teknik. Cheat sheet ini hanya memfasilitasi kita untuk menghitung berapa sih time expected untuk tiap titik dari titik ke titik yang lainnya. Dan juga berapa sih slack time-nya. Jadi si cheat sheet ini nggak bisa memfasilitasi kita untuk mencari bagaimana sih bentuk PERT-nya ataupun bagaimana cara kita mempersingkat ataupun memangkas waktu supaya critical path kita bisa berkurang waktunya. Nah, berarti yang perlu kita ingat dari cheat sheet PERT ini adalah hanya membantu kita untuk menentukan berapa sih time expected yang dibutuhkan untuk kita dari satu titik ke titik lainnya. Kita isi nih, time dia most likely-nya berapa, time optimistiknya berapa, pesimistiknya berapa. Maka ini otomatis keisi nanti. Time expected-nya berapa untuk masing-masing titik ke titik ataupun garisnya. Lalu kita isi nih, berapa sih biaya normalnya per week. Nah, di sini otomatis keisi nanti. Berapa biaya normal untuk menempuh dari titik satu ke titik lainnya. Nah, yang kedua, cheat sheet ini memfasilitasi kita untuk mencari slack time ataupun waktu luang. Apa yang perlu kita isi? Kita isi earliest time-nya. Berapa sih paling cepat kita bisa memulai si proyek tersebut ataupun si pekerjaan tersebut dan berapa waktu terlambat kita bisa memulai proyek tersebut. Nah, nanti kita ketemu nih slack time-nya berapa. Berarti dari cheat sheet PERT ini yang nggak bisa kita temukan adalah kita nggak bisa tahu bagaimana bentuk gambar path-nya ataupun critical path-nya yang mana. Kita nggak tahu. Dan kita juga nggak tahu bagaimana cara memangkas waktunya. Yang kita tahu ataupun dapatkan dari cheat sheet ini adalah berapa sih time expected-nya dan berapa sih slack time-nya. Apa yang perlu kita isi? Yang perlu kita isi adalah jalurnya bagaimana aja. Nih, yang perlu kita isi yang kuning-kuning. Jalurnya bagaimana, lalu time most likely-nya berapa, per jalur optimistiknya berapa, pesimistiknya berapa. Nih, yang perlu kita isi yang kuning ini, Deng. Nih. Yang ini adalah hasilnya. Nah, gini. Selanjutnya yang perlu kita isi adalah earliest time dan slack time-nya berapa untuk masing-masing path. Ini yang perlu kita isi. Nanti kita dapatkan nih slack time-nya berapa. Nah, berarti ultimate goals kita dari cheat sheet ini adalah mendapatkan time expected dan slack time. Oke, selanjutnya ke responsibility accounting. Responsibility accounting kan intinya kita membandingkan antara FOH yang dianggarkan, kita fokusnya ke FOH nih. FOH yang dianggarkan dengan FOH aktual. Namun, FOH yang dianggarkan dan FOH yang aktual itu kan sebenarnya nggak bisa dibandingkan secara peer-to-peer kan. Makanya dikenallah yang namanya budget allowance. Budget allowance itu apa? Budget allowance itu kuantitasnya pakai kuantitas aktual, jamnya pakai jam aktual, ataupun unitnya pakai unit aktual. Tapi rate-nya
kita pakai rate yang standar, yang sudah dianggarkan. Apa yang perlu kita isi? Yang perlu kita isi adalah yang kuning-kuning. Nih, di sini nih. Yang kuning-kuning 2 ini. Berapa sih actual hours-nya dan berapa budgeted hours-nya? Nanti keluar indeksnya berapa. Lalu selanjutnya yang perlu kita isi adalah ini nih masing-masingnya. Supplies-nya berapa, repair and maintenance-nya berapa, dan lain-lain. Serta fixed cost-nya apa? Kita isi nih. Berarti ini perlu kita isi. Yang kuning-kuning ini perlu kita isi. Dan oranye-oranye ini perlu kita isi. Lalu perlu kita isi juga paling awal adalah kita isi berapa sih jam aktualnya, kuantitas aktualnya berapa, dan kuantitas yang dianggarkan berapa. Maka dia akan membuat budget allowance secara otomatis nih, untuk capacity hours-nya. Tapi untuk yang kuning-kuning ini perlu kita isi secara manual. Nah, nantinya yang otomatis lagi adalah kita tidak perlu mencari variansnya. Melainkan udah berdasarkan pembuat cheat sheet ini rumusnya. Nih, misalkan kita nggak perlu nyari lagi berapa over applied ataupun under applied FOH-nya. Berapa spending variance-nya, dan berapa idle capacity variance-nya. Nah, misalkan di soal nanti, cheat sheet ini juga fleksibel. Misalkan, variable cost-nya lebih dari ini. Berarti kita harus nambah nih masing-masing. Apalagi variable cost-nya. Apalagi fixed cost-nya, kita harus nambah tabel baru. Nah, cheat sheet ini fleksibel berarti ya, harus kita tambahin lagi. Dia hanya menggambarkan bagaimana sih cara kita nanti nyari variance-nya dan cara kita nyari budget allowance-nya. Nah, ini nih ultimate goals dari cheat sheet si responsibility ini, yaitu kita isi, yang perlu kita isi adalah berapa kuantitas aktual dan berapa yang kuantitas budgeted. Maka dia akan membuat di sini berapa sih kapasitas budget allowance-nya. Ataupun kapasitas yang kuantitasnya pakai kuantitas aktual, tapi rate-nya pakai rate yang standar. Nah, di sini kita perlu isi apa? Fixed variable cost-nya berapa, fixed cost-nya berapa. Maka secara otomatis dia akan mencari berapa sih spending variance, berapa idle capacity variance, dan berapa over applied ataupun under applied FOH. Yang perlu kita ingat adalah bahwa spending variance ditambahin sama idle capacity variance, itu hasilnya pasti sama dengan over applied ataupun under applied FOH-nya. Ini konsep yang perlu kita tanam. Bahwa spending variance ditambah idle capacity variance pasti hasilnya sama dengan over applied ataupun under applied FOH. Kalau nggak sama berarti salah. Sama belum tentu benar, tapi kalau nggak sama pasti salah. Nah, tapi ini nih konsepnya. Spending variance ditambah idle capacity variance sama, pasti sama dengan over applied ataupun under applied FOH. Selanjutnya, nah, untuk standar costing. Untuk standar costing ini cheat sheet-nya sama halnya dengan yang cash budget. Karena standar costing ini babnya fleksibel, soal-soal ataupun kasusnya fleksibel, maka cheat sheet ini sebenarnya nggak efektif, tapi cukup membantu apabila sama seperti cheat sheet ini. Contoh kasusnya, apa yang perlu kita isi? Nah, cheat sheet ini menyediakan nih kuning-kuning, apa yang perlu kita isi? Berapa sih unit yang kita produksi, aktualnya berapa yang kita produksi? Lalu berapa unit cost untuk satu barang jadinya? Berapa aktual kuantitinya yang kita beli untuk DM? Berapa aktual quantity DM yang kita gunakan? Lalu berapa standar quantity load-nya berdasarkan standar biaya? Nah, berarti si cheat sheet ini hanya menyediakan data yang harus kita olah dulu sampai jadi. Jadi misalkan di soal belum dikasih tauin berapa standar quantity load-nya, ya kita harus cari gimana caranya. Kita cari equivalent unitnya, lalu kita kaliin sama standar biaya per unitnya. Berapa actual price-nya kita masukin, standard price-nya berapa. Lalu actual hours work-nya berarti untuk DL-nya berapa. Lalu standar hours load-nya berapa. Untuk DL tapi pakai biaya standar setelah dikalikan dengan equivalent unit. Lalu untuk FOH berapa rate-nya aktualnya, berapa standarnya. Yang perlu kita isi adalah yang kuning-kuning nih.
Nah, cheat sheet ini apa sih? Ultimate goals-nya ataupun keuntungannya, apabila kita mengisi si kuning-kuning ini dengan benar, maka cheat sheet ini akan menyediakan nih di sini. Berapa sih variansnya dan apakah sifatnya, apakah favorable ataupun unfavorable. Setelah kita mengisi kuning-kuning ini dengan data yang tepat, maka cheat sheet ini akan memberi kita jawaban mengenai berapa varians yang terjadi dan apa sifatnya, apakah favorable ataupun unfavorable. Lalu cheat sheet ini akan secara otomatis membuat jurnalnya untuk material dan untuk labor, untuk khusus yang sheet ini. Bagaimana sih kalau kita pakai jurnal 1, yaitu ketika price variance kita catat pada saat dibeli. Lalu bagaimana kalau kita pakai jurnal 2, kalau price variance dicatat pada saat pembebanan. Nah, si cheat sheet ini sudah menyediakan bagaimana jurnalnya dan angkanya akan terisi secara otomatis apabila kita mengisi data di sini secara tepat. Nah, berarti yang perlu jadi perhatian adalah kita perlu mengisi data di sini secara tepat. Nah, tapi masalahnya karena akuntansi biaya ini kan untuk soal standar costing ini fleksibel. Nah, yang harus kita ingat kalau mau kita pakai cheat sheet ini adalah kita harus masukin angka jadinya. Misalkan di soal belum diketahui nih berapa standar quantity load, berarti harus kita cari dulu gimana caranya equivalent unit dikaliin sama standar biayanya. Lalu di soal belum diketahui unit cost untuk satu barang jadi, maka harus kita cari. Nah, berarti kesimpulannya dari cheat sheet yang standar costing untuk variance DM dan DL ini adalah kita ngisi yang kuning-kuning ini. Maka otomatis kita tahu berapa variansnya dan apa sifatnya. Lalu bagaimana jurnalnya untuk masing-masing kondisi. Misalkan untuk material, bagaimana kalau pakai jurnal 1, berapa angkanya, akan otomatis terisi. Selanjutnya adalah cheat sheet standar costing untuk variance FOH. Sama seperti tadi, untuk standar costing variance FOH ini, maka kita perlu mengisi yang kuning-kuning ini nih, yaitu berapa unit yang diproduksinya, lalu berapa FOH aktual yang terjadi, kita lihat dari soal. Lalu berapa standar jam labor. Nah, kalau di soal ini, dia mencontohkan standar jam labor. Nah, namun nanti kita sesuaikan nih, FOH kita ini kita standarkan berdasarkan apa? Kalau misalkan berdasarkan mesin hour, berarti jam labor ini kita ganti mesin hour. Lalu berapa aktual jam mesin? Lalu berapa kapasitas normalnya? Nah, yang perlu kita hati-hati berarti dalam mengisi ini adalah kita harus tahu nih, FOH ini nantinya di soal dianggarkan berdasarkan apa? Apa berdasarkan jam tenaga kerja langsung, atau berdasarkan jam mesin, ataupun yang lainnya. Sehingga yang perlu kita hati-hati adalah untuk mengisi 3 hal ini. Berapa standar jam labor, berapa aktual jam mesin, dan berapa kapasitas normal jam mesinnya. Ini nih yang perlu kita hati-hati. Sisanya kita hanya perlu mengisi berdasarkan soal. Berapa biaya standarnya untuk satu barang, berapa standar variabel FOH, berapa standar fix FOH, dan lain-lain. Nantinya dari cheat sheet ini, goals kita adalah kita bisa mendapatkan berapa sih varian yang terjadi untuk FOH dan apa sifatnya. Lalu bagaimana pencatatannya. Sekian untuk tutorial penggunaan cheat sheet akuntansi biaya ini untuk joint cost, cost budgeting, cash budget, PERT, responsibility, serta standar costing. Nah, yang perlu menjadi kesimpulan adalah akuntansi biaya adalah ilmu yang tidak ada standarnya, sehingga jawaban apapun asalkan hasilnya benar dan memakai proses yang benar sebenarnya adalah benar. Walaupun bisa saja jalannya berbeda. Nah, cheat sheet ini diciptakan untuk menjadi bantuan dan bukanlah pedoman. Nah, yang perlu diisi dari masing-masing sheet ini untuk mendapatkan jawabannya adalah yang ditandai dengan kuning-kuning. Untuk joint cost, untuk cost budget, lalu untuk cash budget. Nah, untuk PERT, untuk responsibility accounting, dan juga untuk standar costing. Sekian
tutorial ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.